Assalamualaikum majikan, kali ini kita akan membahas sebuah tweet yang viral karena kalian banyak yang request juga nih. Jadi ini memang kita ambil dari permintaan terbanyak dari kalian ya. Kita baca-baca komen kan, sebagai babu kita mah ngikutin majikan aja udah dari dulu. Soalnya lagi pada rame nih ngebahas tempat makan atau restoran ayam bebek yang katanya ada di dalam cerita ini, gengs. Jadi tweet ini tuh berasal dari akun X Zero Point yang menceritakan mengenai perewangan, gengs. Ya kalau kita googling sih ya, kata perewangan sendiri itu asal katanya dari kata rewang, yang mana itu adalah bahasa Jawa ya. Artinya tuh ngebantu atau nolong. Ya sebenarnya kata itu sendiri sering digunakan untuk menggambarkan gotong royong ketika misalkan ada pesta pernikahan atau hajatan. Namun dalam cerita ini yang gue tangkap ya, kata perewangan itu sendiri lebih kepada sosok peliharaan yang membantu manusia untuk mendapatkan keinginannya atau macam pegangan lah. Soalnya memang latar cerita ini tuh dari Jawa Tengah. Yang mana di sana ada sebuah rumah makan ayam dan bebek yang terkenal banget sampai punya beberapa cabang. Nah, rumah makan ini nih yang lagi didebatin sama banyak orang. Ntar kita bahas ya. Kita ceritain dulu nih cerita tweetnya bagaimana sih. Kali-kali banyak dari majikannya malas bacanya, ya udah kita bacain aja. Nah, di sini tuh diceritakan narasumbernya tuh bernama Maya. Yang mana Maya ini memang keluarganya itu dari Jawa Tulen. Maksudnya tipe-tipe keluarga yang masih mempraktikkan adat istiadat budaya Jawa kental lah. Awalnya sih keluarganya itu sepintas sama aja kayak keluarga Jawa pada umumnya. Dimana keluarga besar dari bapak sama ibunya Maya nih hidupnya rukun. Adem ayem kagak pernah ribut-ribut, pokoknya nerimo gitu, namanya orang Jawa kan kayak nerimo aja. Sampai suatu hari kakeknya Maya nih yang sering disebut dengan Yangkung itu meninggal, gengs. Ini kakek dari pihak ibunya ya. Pokoknya begitu si kakek ini meninggal, anak-anak kakek ini langsung pada kayak rebutan harta warisan lah. Biasa lah cerita-cerita begitu. Nah kebetulan ibunya Maya ini memang anak kakek yang pertama tuh, jadi kakak tertua. Yang otomatis ibunya itu kelimpahan lebih banyak warisan daripada adik-adiknya. Salah satu warisannya itu adalah bisnis usaha rumah makan ayam dan bebek yang tadi kita udah ngomongin. Itu emang punyanya si kakek udah lama dari dulu. Dan memang basicnya juga udah sukses nih rumah makannya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah dipegang sama ibunya Maya, usaha rumah makannya tuh makin maju, gengs. Jadi bisa buka cabang di mana-mana tuh, di sepanjang Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pokoknya ekspansi gede-gedean dengan inovasi-inovasinya tuh, punya macam-macam sambal cena. Katanya eksis banget di sekitar tahun 2010-an. Nah, sebenarnya ini adalah poin menarik buat gue karena pas tahu cerita ini aja, kita kan dari kalian sebenarnya tuh yang pada request email, DM segala macam kita bacain ya. Terus banyak yang nebak-nebak tuh nge-spill nama restorannya. Yang gue heran ya, kok rata-rata pada nyebutin nama restorannya ini sama nih nebak-nebakannya. Padahal kan yang ngirim infonya beda-beda tuh dari kalian. Tapi ya gue sendiri jujur kurang tahu bener apa kagak itu restoran yang dimaksud. Namanya juga nebak-nebakan ya. Namun kalau beneran, kacau sih, karena menurut gue memang terkenal restorannya. Pasti juga kalian tahu lah rata-rata. Cuma kita juga kagak berani nyebutin, ntar berabe. Lu mah pada suka kita dipikir curang. Kita lanjut dulu aja ke ceritanya ya. Habis restorannya udah berkembang ya, anehnya nih ya, adik-adiknya ibu tuh kagak ada yang mau bantu ngehandle. Jadi di awal mereka hanya rebutan harta warisan duit aja, tapi nggak ada yang mau ngehandle rumah makan itu. Cuma tetep minta jatah persenan dari keuntungan restonya, kan asem ya. Tipe-tipe yang cuma mau enaknya doang, kagak mau usaha. Namun yang namanya tadi kan keluarga Jawa nerimo aja gitu ya. Ibunya Maya mah nerimo aja, tetep tuh ngasih duit ke adik-adiknya. Pokoknya semenjak itu si ibunya Maya ini semacam menjadi apa ya, wanita sukses cenah. Pengusaha rumah makan yang punya banyak cabang. Macam kalau zaman sekarang pasti masuk 40 under 40 atau Inspiring Woman of the Year begitu ya. Yang kalau diwawancara tuh template pertanyaannya pasti, Bu Maya, apa sih tips and triknya bisa sukses seperti ini? Bagi-bagi dong rahasia keuntungannya. Nah kalau udah ditanya begitu nih, pasti ibunya Maya nih selalu jawab, oh semua itu tuh berkat ilmu yang diajarkan Yangkung. Kuncinya ojo durhaka. Dibilang katanya kuncinya jangan durhaka begitu. Ya Yangkung sendiri itu kan maksudnya kakeknya ya atau bapaknya si ibu ya. Yang sekilas didengar jawabannya mah normal-normal baik. Ya kita emang gak boleh durhaka sama orang tua. Tapi ternyata itu ada kayak sebuah makna yang tersirat dalam ucapan tersebut tahu. Nah ketika Maya menceritakan kisah ini, katanya keadaan ibunya tuh lagi sakit keras, gengs. Awalnya sih katanya batuk-batuk biasa aja, cuma kok nggak sembuh-sembuh. Dari situ udah tuh mulai muntah-muntah, dibawa ke dokter kan. Diperiksa katanya memang ibunya ini kena TB paru. Yang mana penyakit itu membuat badannya ibunya ini semakin kurus. Cuman yang anehnya lagi nih ya, sejak sakit-sakitan, ibunya ini kayak ngidam sesuatu hal yang aneh banget gitu. Salah satunya cuma mau pakai baju warna hijau mulu. Lah maksudnya Maya aja sampai heran gitu, sampai nanya dia ke ibunya, Bu, apa nggak bosan pakai baju warna hijau terus begitu? Maya ganti warna lainnya. Tapi ibunya langsung nolak kayak, jangan ibu maunya pakai hijau aja, katanya begitu.
Curiga kan ya. Sampai pernah nih ya, ibunya tuh tiba-tiba jatuh tuh waktu mau ke kamar mandi. Sampai kepalanya terbentur gitu loh. Ya udah langsung dilariin kan ke rumah sakit. Dan di situ dokter bilang kalau ibu itu kena stroke ischemic, gengs. Jadi semacam stroke akibat pembuluh darah yang nyumbat ke otak. Jadi jatuhnya tuh gara-gara itu tuh. Alhasil dirawat secara intensif di rumah sakit. Hampir 2 bulan, cukup lama. Ya untungnya mah kaya ya. Ya gimana pun juga kan masih ada duit dari rumah makannya. Tahun segitu belum ada BPJS lah. Deg-degan kita kalau bayar rumah sakit 2 bulan. Nggak ada tambah sakit gitu mikirin tagihannya kalau kagak punya uang ya. Makanya jangan sakit-sakit ya. Setelah hampir udah 2 bulan nih, pelan-pelan ibunya tuh menunjukkan sedikit perbaikan. Jadinya udah diperbolehkan pulang tuh, gengs. Tapi ya begitu dirawat jalan tuh di rumah, kesehatannya mah langsung drop lagi. Karena ibunya suka kolaps mendadak gitu, pingsan mendadak. Ya udah dibawa lagi kan ke dokter. Dibilang katanya ibunya ini mengalami kelumpuhan. Ya kan aneh banget. Gimana sih kayak, ini dokternya dari awal kagak diagnosa penyakitnya nih, kagak cakep apa gimana dokternya? Ya jangankan kita, tapi si dokter juga katanya bingung, gengs. Sampai terakhir tuh ya, ibunya udah tuh nggak bisa bangun dari kasur. Ya makan harus disuapin, pakai pampers juga tuh tiap hari. Dan kalau mau kemana-mana itu harus pakai kursi roda. Nah, selain kondisi ibunya yang aneh banget ya, drop secara bertahap begitu, ternyata banyak juga hal-hal keanehan-keanehan yang lain terjadi di rumah tersebut. Jadi ibunya tuh punya lesung tumbuk padi, gengs, yang terbuat dari kayu jati asli. Berat itu pastinya ya. Ya mungkin itu macam benda antik atau benda jadul punyanya Yangkung dulu tuh dari zaman masih miskin begitu ya. Usahanya kan ngerintis, katanya itu memang buat nasi di restorannya, ditumbuk tuh padinya di situ. Istilahnya ini kan berarti barang perintis dari zaman susah, banyak kenangannya udah disimpan aja. Jangan kacang lupa kulitnya begitu. Nah dulu pas ibu masih sehat mah ya, dia sering tuh emang katanya hampir tiap hari numbuk di lesung padi itu. Kalau habis bangun tidur nih pagi-pagi kegiatannya tuh dari jam 5 subuh sampai jam 6 ya numbuk. Sampai Maya mah udah hafal banget kalau tiap pagi dia kebangun tuh bukan perkara dengar suara ayam bekokok, tapi melainkan dengar suara dari tumbukan lesung padi itu. Karena ibunya kalau numbuk itu selalu ngebunyiinnya pakai nada gitu kayak deng 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 gitu. Seneng gitu, iyalah. Kayak kegiatan tiap pagi, tiap rutin. Kegiatan rutin tiap pagi. Ya cuma sambil ibunya sakit-sakitan lah, boro-boro mau lesung bangun aja dari kasur susah. Nah pernah nih ceritanya nih, ada kolega-koleganya ibu datang kan buat jenguknya. Ya mungkin itu orang-orang namanya seumuran sama ibu, suka barang-barang jadul begitu kan. Ngelihat ada barang antik tuh, kayak dilihat, ih bagus banget lesung padinya tuh, ditawar mau dibeli. Tapi tanggapan ibu malah marah-marah, gengs. Dibilang kayak, berani bayar berapa kamu sama harganya waktu? Dijutekin langsung tuh sama ibu. Ya pada langsung kicep. Ujung-ujungnya itu langsung padi taruh bengkalai aja di gudang belakang. Padahal kan lumayan kalau dijual ya, daripada dibiarin begitu. Sama aja tapi sama mama gue tuh kresek-kresek sama tempat makan yang plastik-plastik. Kalau kita order makanan kan dari plastiknya tuh yang tipis, ditumpuk kagak dibuang-buang. Barang-barang lama, kerdus apa sampai dirayapin, disimpen aja. Emang biasa begitu ya kalau orang jadul ya. Masalahnya kalau dari ceritanya Maya ini, si lesung padinya itu emang kayak ada yang aneh. Soalnya tiap malam kayak suka bunyi sendiri, geng, semacam kayak ada lagi numbuk. Lah tapi kan ibaratnya orang gila mana yang numbuk malam-malam? Karena pas dilihat ke gudang tuh kagak ada siapa-siapa, nggak ada yang numbuk. Ya udah semenjak keadaan ibunya udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh, usaha rumah makan ayam dan bebeknya itu satu persatu mulai goyang. Yang mana tadi kan banyak cabang, tutup tuh satu persatu, tutup. Nah intermezzo aja lagi ya. Ini nih nama rumah makan yang tadi pada di-spill sama kalian tuh di DM sama email kita. Kebetulan memang pas kita cari tahu, pas kita googling, itu tutup memang sekitar tahun 2010 akhir. Kok kayak kebetulan sama. Padahal seingat kita dulu mah rumah makannya masih rame-rame aja gitu. Rasanya kok cukup enak. Dan kalau dari ceritanya Maya nih, walaupun ibarat kata usaha atau omset dari rumah makannya itu lumayan menjanjikan ya, bikin mereka kaya kan. Cuma memang si ibu ini nggak capable lagi untuk mengelola sendiri. Tapi kok nih bapaknya Maya kayak nggak mau gantiin buat ngelola. Ya tapi oke lah kalau bapaknya ini masih punya excuse, masih punya alasan karena dia ini memang fokus ngurus dan nyari pengobatan untuk ibu. Namanya istrinya sendiri sakit nih belahan jiwa, yang penting kan udah sembuh kamu, aku nggak ngajar harta duniawi, mungkin begitu ya. Tapi adik-adiknya ibu itu loh, yang mereka kan nggak ngerawat ibu juga. Tapi kok pada nggak mau itu megang restoran. Kalau misalkan kalian mikirnya kayak, mungkin mereka nggak gila-gila duit. Ya, kata siapa? Orang waktu kakek meninggal itu kan pada rebutan warisan, nggak gila-gila duit dari mana? Makanya aneh banget gitu. Pokoknya 1 tahun setelah ibunya Maya sakit-sakitan begitu ya, bapaknya Maya itu juga terindikasi stres berat sampai didiagnosa
kena gangguan jiwa. Ujung-ujungnya bapaknya itu dirujuk ke rumah sakit jiwa sama dokter. Karena si bapak ini katanya sering tiba-tiba ngerasa ketakutan dan kayak paranoid nggak jelas gitu, gengs. Untungnya Maya setelah dirawat di rumah sakit jiwa, kondisinya tuh berangsur-angsur pulih. Karena setelah dinyatakan sembuh nih, bapak ya udah disuruh pulang. Dan ketemu sama Maya ini menjadi bapak yang memang Maya kenal gitu. Diajak ngobrol juga udah nyambung. Namun ternyata hal itu nggak berlangsung lama, gengs. Karena di malam-malam selanjutnya ya, tiba-tiba si Maya ini dengar bapaknya nembang lagu Jawa. Yang pas Maya lihat nih, ternyata bapaknya itu lagi nyanyiin lagu Jawa tersebut tuh memang buat ibu di kamar. Jadi sambil ngusap kening ibu di kasur gitu kan. Ih, romantis banget ya kelihatannya ya. Maya pun kayak senyum-senyum mesem-mesem gitu ngeliat romansa orang tuanya ya. Udah si Maya ini nggak mau ganggu kan. Dia balik tuh ke kamar tidurnya. Tapi pas dia lagi mau nutup jendela kamar, Maya kok ngeliat kayak si bapaknya lagi jalan sendirian keluar rumah. Loh. Masalahnya tadi kan baru beberapa detik dia ngeliat tuh bapak mesra-mesraan di kamarnya ibu nyanyi-nyanyi. Ini kok tau udah di luar rumah jalan sendirian. Bapak gua ada flash apa gimana? Cepet bener. Atau kayak kalian nih majikan semua nih kalau nonton ada video baru berasa makhluk goib kan cepet banget. Pada komen gercep nomor 1 gercep gitu. Iya. Nah sama Maya itu kan diperhatiin tuh bapaknya tuh jalan ke arah pagar. Pas sampai di depan pagar, si bapaknya ini balik badan tuh ngelihat ke arah Maya yang lagi ngeliatin dia. Jadi mereka sempat tatap-tatapan dan di situ juga bapaknya senyum ke Maya. Namun habis dari situ tahu-tahu secara mengejutkan si bapaknya ini langsung nancepin kepala ke ujung pagar yang runcing, gengs. Apa nembus ke kepala sih, sampai mual gue dengernya. Ya Maya ngeliat bapaknya begitu teriak lah. Dan bener aja nih masalahnya itu bukan halusinasi, melainkan kejadian beneran, bapaknya meninggal. Nah dari situ kematian si bapak ini langsung jadi omongan warga karena kan nggak wajar. Ada yang bilang ya karena si bapak ini masih mengalami gangguan jiwa kan sempat di rumah sakit jiwa, semacam punya masalah mental health mungkin ya. Tapi ada juga yang mengkait-kaitkannya dengan peristiwa mistis. By the way, hari ini kita juga baru dengar kabar ya, Liam Payne yang One Direction tuh baru meninggal tuh jatuh dari lantai 3. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah cuma nih waktu lagi pada ngelayat, tahu-tahu ada kakek-kakek kayak mbah-mbah gitu ya, ngakunya sih temennya bapak. Walaupun Maya sendiri nggak pernah kenal atau nggak pernah ngeliat si mbah itu sebelumnya. Tapi si mbah itu bilang ke Maya, bapakmu itu meninggal karena kemauannya dia sendiri. Dia terlalu mencintai ibumu. Kamu hati-hati ya dok, mbah belum tahu kenapa perewangan itu berbalik. Maya kan dengar, hah? Perewangan? Nah makanya semenjak dengar kata itu, Maya ini langsung berusaha nyari tahu perewangan itu apa sih? Dan ternyata tadi kan kalau maksud generalnya adalah ngebantu atau nolong. Tapi sepertinya kata perewangan itu tuh bukan tertuju pada kata kerja, melainkan subjek atau sesuatu yang ngebantu. Apa maksudnya ibu ini punya perewangan? Apa perewangan itu warisan dari Yakung? Apa perewangan itu yang membuat ibu sakit nih sampai sekarang? Kenapa juga bapak tiba-tiba meninggal dengan cara seperti itu? Ya pokoknya banyak banget tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepalanya Maya. Maya sedih, Maya kecewa, dia tuh mau marah tapi nggak tahu harus marah ke siapa. Nah by the way di rumah nih, Maya sebenarnya juga punya satu adik tuh masih usia 7 tahun yang harus dia jagain. Karena kan keluarga besar ini seperti nggak mau tahu ya, nggak mau ngebantu sama sekali dengan kondisi Maya yang lagi kacau begitu. Jadi Maya harus ngurus ibunya sama adiknya juga. Mana rumah yang ditinggalin mereka itu kan besar ya, namanya juga sisa-sisa kejayaan tuh, rumahnya sempat jadi orang kaya kan. Tapi yang tinggal di situ udah mereka bertiga aja, ART segala macam udah diberhentikan karena nggak sanggup bayar lagi. Walaupun banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumah itu, tapi ya mau gimana, Maya ini semacam kayak mengedepankan logika aja modal berani. Padahal dia juga sering loh mimpi yang serem-serem. Kayak waktu itu Maya pernah mimpi tuh, dia ngeliat sosok bapak lagi dimakani sama burung-burung gagak di sebuah cermin yang memang cerminnya itu ada di dalam kamar ibu. Jadi cermin gede, gengs. Anehnya walaupun itu kan cuma mimpi ya, tapi pas Maya bangun tuh, dia baru-baru menemukan burung gagak yang kepalanya udah putus, gengs, di kamarnya. Ya panik lah si Maya lah. Dia lari ke kamar mandi tuh karena abis megang burung kan ada darah-darahnya tuh di tangan tuh. Dikira masih mimpi apa beneran nih. Dia cuci tangan tuh di wastafel tuh, tapi pas ngeliat ke cermin, kaget banget si Maya karena di mulutnya segala macam nih banyak darah di mulutnya sendiri. Langsung kumur-kumur kan. Belum selesai mencerna apa yang terjadi barusan, tahu-tahu Pak RT datang ke rumah. Si Pak RT ini bilang banyak warga yang ngelapor katanya suka ngeliat ibu nih berpakaian seksi minim-minim gitu menggoda laki-laki atau bapak-bapak di sekitaran rumah. Lah apa lu kata Pak? Ada gila-gilaannya. Jelas-jelas ibu udah nggak bisa bangun dari kasur. Kok tahu ada gosip emaknya si Maya ini goda-goda pria? Kata gua mah jangan kebanyakan minum Pak. Maaf jadi nyablak begitu ya. Ini Maya bukan hero tada. Abisnya aneh banget sih Pak RT mah. Ya Maya emosi lah ibunya dituduh begitu-gitu. Langsung Pak RT diseret nih ke rumah nih buat dikasih lihat keadaan ibunya. No, lihat Pak. Dipikir sendiri aja tuh ibu saya begitu keadaannya, nggak mungkin keluar-keluar godain orang. Pas Pak RT ngeliat ya Pak RT-nya kaget lah. Sampai-sampai dilihatin juga tuh di bagian perut ibunya ada luka basah. Sampai ada belatunya, gengs. Langsung pergi tuh Pak RT. Sementara Maya cuma bisa nangis aja tuh sambil bersihin luka ibunya sebisanya. By the way ini intermezzo sedikit aja, gengs ya. Kalau luka basah pada orang lumpuh itu tuh macam-macam sebabnya. Bisa jadi karena garuka
kutukan. Atau karena luka baring tuh, jadi karena terlalu banyak berbaring yang bikin kekurangan udara gitu, jadi nempel terus kan ke kasur. Nah biasanya hal-hal seperti itu dari awalnya lecet dulu. Nah lama-lama lecet-lecet itu tuh bisa jadi benyek, bernanah, dan pas dibersihinnya tuh mungkin nggak tuntas ya, ujung-ujungnya infeksi. Nah kalau infeksinya udah parah gitu, bisa belatungan. Cuman itu udah parah banget sih biasanya. Maksudnya kita mau berpikir positif aja, mungkin di case ini tuh belatung dari luka ibunya itu bukan hanya karena faktor mistis, tapi kan mungkin juga karena penanganan medis yang nggak tepat. Ya mikir dari segala kemungkinan gitu maksudnya Cena. Ya namun sebenarnya si Maya tuh bilang jujur dia merasa kewalahan menghadapi semuanya ini tuh sendirian. Dia udah pernah nyoba minta bantuan keluarga besarnya itu. Tapi dari sekian banyak saudara yang Maya hubungin buat minta tolong, cuma ada satu orang aja nih yang mau nolongin, namanya tuh Pak Deroni. Yang waktu itu Pak Deroni mah sampai datang ke rumah terus bilang, cuma ibumu yang mau menerima perewangannya Yangkung. Tapi Pak De sendiri nggak tahu kenapa ibumu bisa jadi begini. Padahal setahu Pak De, orang yang mewarisi perewangan Yangkung itu biasanya akan berumur panjang, awet muda dan berlimpah rezeki. Tapi kok ini malah sebaliknya yuk. Di situ ya Maya langsung nanya lagi, sebenarnya nih perewangan yang dimaksud tuh apa sih Pak De? Dijelasin deh tuh. Kalau perewangan yang digunakan Yangkung itu tuh dulunya memang buat ngebangun usaha rumah makan ayam dan bebek, semacam penglaris, gengs. Dimana perewangannya itu tuh tinggalnya di lesung padi sama di cermin besar yang ada di kamar ibumu. Ya dengar begitu sih Maya kan langsung cerita juga ya perihal mimpi ayahnya tuh dimakan burung gagak gitu kan. Dia ngeliatnya di cermin itu memang. Nah dari situ Pak De nih menyarankan untuk ditutup aja kali ya cerminnya ya. Soalnya kan gede banget ya kalau mau digotong-gotong keluar juga nggak kuat mereka berdua. Ya udah ditutup tuh pakai kain. Abis itu Pak Deron ya pulang. Cuma dia sih janji bakal sering-sering nengokin Maya nih. Besok-besok saya datang lagi ya kata si Pak De. Tapi ternyata beberapa jam kemudian si Maya ini dapat kabar kalau Pak Deroni meninggal karena kecelakaan waktu di perjalanan pulang itu ketabrak kereta. Yang mana saksi di TKP itu bilang kalau mereka ini melihat Pak Deroni tuh keluar dari mobil saat palang kereta ini lagi ditutup nih, padahal kan kereta mau jalan. Si Pak De ini sengaja terus tuh jalan menuju rel kereta untuk memang menabrakkan dirinya dengan kereta yang lagi melaju. Jadi dibilangnya sih Pak De ini pada saat kejadiannya kayak meninggalnya bapak Maya kemarin. Ya histeris sih Maya denger begitu. Dia nyoba telepon lagi nih saudara yang lain, ada namanya Bu Yani, buat minta penjelasan tentang ini silsilah keluarga ibu tuh gimana sih, apa yang terjadi sebenarnya. Bu Yani ini malah ngomel-ngomel. Dibilangnya ini semua salah ibumu yang serakah. Dia tuh pasang susu. Udah ngomel gitu dong, habis itu ditutup lah. Maya kan bingung maksudnya bagaimana. Nah tengah malam nih ya, Maya kan lagi tidur. Tahu-tahu pintu kamarnya kebuka sendiri. Ya kan ada suara bericit begitu, makanya dia kebangun tuh dan mau nutup pintunya lagi. Dikira kena angin kali ya. Cuma pas mau nutup, posisi kamar dia sama kamar ibunya kan hadap-hadapan nih ceritanya nih. Ternyata dia lihat pintu kamar ibunya juga kebuka. Dan dari situ si Maya juga ngelihat cermin di kamar ibunya itu tuh udah kagak ada kainnya, gengs. Jadi udah kebuka juga itu. Nggak tahu kemana kain yang kemarin ditutup sama Pak Deroni. Nah dari pantulan cermin itu terlihat ada sosok laki-laki yang lagi duduk di sebelah ranjang ibu. Maya kaget kan, hah? Itu kok kayak ada laki-laki siapa? Langsung disamperin dia masuk ke kamar ibu, dan Maya melihat langsung sosok laki-laki tersebut. Yang ternyata itu adalah Pak Deroni, tapi wajahnya udah hancur. Ya sebelumnya Pak Deroni kan sempat bilang soalnya ya, bakal sering-sering jenguk mereka lagi, tapi ya nggak begitu juga Pak De. Maya langsung teriak tuh nutup mata gitu kan, sampai adeknya tuh datengin kayak, Mbak kenapa gitu. Pas Maya melek sosok itu udah nggak ada. Nah sampai besok-besokannya, si mbah-mbah kemarin waktu itu hadir ke pemakaman bapak itu loh, datang lagi tuh ke rumah. Bawa kendi gitu isinya air. Yang katanya air di dalam kendi itu bisa digunakan untuk ngebasuh ibu kalau misalkan Maya mau mandiin ibu. Dimana air itu dibilang bisa mengeluarkan susuk-susuk yang ada di dalam tubuhnya ibu. Namun resikonya nih kalau misalkan ibu nggak kuat, ya bisa jadi ibunya akan meninggal. Tapi di situ si Mbak juga bilang kalau sebenarnya masalah utamanya nih bukan perkara susu, tapi di perawangannya Yangkung yang memang sudah menguasai tubuhnya ibu. Yang mana perawangannya itu tuh penampakannya kayak perempuan berkulit hijau, gengs. Makanya si ibunya mungkin pingin pakai bajunya hijau mulu ya. Setelah dapat penjelasan dari si Mbak seperti itu, ya Maya langsung mulai membasuh ibunya tuh pakai air di kendi. Dan di situ ibunya kayak langsung negang menahan sakit. Dan sepertinya sih memang berefek, tapi ya Maya juga nggak tahu apakah susuknya beneran keluar atau belum. Karena Maya nggak ngeliat apa-apa ya. Malah ternyata setelah itu, terornya malah semakin parah. Lesung tumbuk padi yang di belakang itu tuh makin sering berbunyi, gengs. Yang kali ini bunyinya udah nggak bernada enak lagi. Udah kayak orang ngamuk, orang marah gitu. Dan kondisi ibunya juga semakin memburuk. Yang terakhir ya, kalau dari thread di X itu, Maya ini cerita kalau dia cuma bisa ya berdoa aja. Karena dia nggak tahu juga bagaimana caranya untuk memutus perewangannya si ibu. Habis itu ya udah nggak ada lanjutannya lagi, gengs. Karena selebihnya katanya ceritanya itu disampaikan ya
ya secara personal ke akunnya Zero Point sendiri. Yang mana akhirnya cerita dari Maya ini mungkin menjadi inspirasi untuk dijadikan ke film. Cuma memang kalau film kan ya namanya juga film ya, biasa ditambahkan bumbu-bumbu gitu mungkin biar dramatis dan jadi horor banget begitu. Ya aslinya juga horor ya, cuman ditambahin efek-efek apa kali. Namun ya semua itu ya based on cerita dari Maya di threadnya Zero Point itu. Kalau kalian mau baca versi realnya baca di thread. Tapi kalau kalian mau melihat tuh penggambaran visualnya bagaimana, ada juga tuh dokumentarinya yang serem banget, dimana itu kayak penggambaran kejadian Maya pada saat itu. Nanti semua link-linknya gue taruh di deskripsi di bawah sama di komen aja kali ya. Dan pas gue baca-baca komen-komen yang di threadnya Zero Point itu, ternyata banyak loh orang-orang yang bilang kalau mereka ini pernah ngerasain ada di posisinya Maya. Tapi maksudnya lebih kayak ngurusin orang tua nih sendirian, dan keluarga besar tuh kayak gak ada yang peduli gitu, gak ada yang mau bantu. Padahal waktu orang tuanya masih jaya gitu, banyak keluarga yang dibantu. Tapi giliran sakit, giliran susah nih, semua langsung menjauh. Ya kita juga seringnya denger cerita-cerita begitu ya. Dan selain itu, banyak juga tadi makanya cocok logi mengenai restoran ayam dan bebek punya keluarganya Maya. Orang-orang jadi pada bikin teori konspirasinya sendiri mengenai cerita Maya sama si gantung ini, gengs. Ibunya Maya itu kan tadi diceritain kalau kayak nerimo aja ya, memang warisan perewangannya Yangkung. Dan sempat ngomong kunci neo joduroko. Yang berarti kayaknya si ibu ini memang sepenuh hati gitu nerima perewangannya ya. Tapi kenapa itu perewangannya tiba-tiba malah nyerang balik ibunya? Kan pertanyaan seperti itu. Apa sajanya kurang? Apa gara-gara si ibu mungkin pasang susuk tuh? Yang mana kan susuk biasanya ada entitas lain tuh dari susuk tersebut. Bentrok kali tuh sama perewangannya. Bisa jadi begitu kali ya. Jadi ya banyak yang berspekulasi sepertinya kalau mungkin perewangannya ibu nih awalnya satu frekuensi sama jiwanya ibu, cocok. Makanya kan sempat adan dan tentrem gitu ya sampai sukses punya restoran tuh, buka cabang di mana-mana. Tapi si ibunya ini mungkin kurang puas gitu, serakah sampai pasang susuk gitu kan dengan alasan tertentu ya, kita juga nggak tahu kenapa. Nah itu tuh yang jadi bentrok tuh. Energi perawangannya sama energi susuknya berantem tuh yang membuat kondisi ibunya digrogotin. Tapi ada juga yang memikirkan hal kayak gini nih. Mau dari awal itu ibunya nurutin semua permintaan perawangannya, hasilnya juga ujung-ujungnya pasti bakal sama. Karena sifat dasar setan itu kan suka berkhianat. Cuma apesnya nih ibunya Maya ngerasain semuanya tuh lebih cepat. Jadi suksesnya cepat tapi ambruknya juga lebih cepat. Cuma ada juga yang mikir bisa jadi perewangannya ibu itu marah. Karena mungkin perewangannya itu tuh mau Maya ini menjadi penerusnya ibu. Tapi si ibunya ini nggak mau dan pingin memutus perjanjian perewangannya itu tuh sendirian. Alias berarti si ibunya ini ngorbanin dirinya sendiri demi anak-anaknya. Nah loh, jadi banyak kan tuh bener-bener ya netizen kalau bikin teori konspirasi jago-jago. Tapi menurut kalian teori mana nih yang paling mungkin? Komen di bawah ya. So itu kan sebuah tweet viral yang membuat heboh karena pada cocok logi nih restoran ayam bebek yang ini ya, oh yang itu ya begitu loh. Sampai-sampai ya biasa kalau ada yang viral-viral ini kan dibuat filmnya biar berasa tuh visualisasi kejadiannya tuh kayak mana. Apakah jangan-jangan nanti di filmnya dibilangin tuh restoran ayam bebeknya dikasih clue namanya apa kali, seru. Dan nasibnya Maya ini bagaimana sih sebenarnya? Karena kalau udah sampai di film ini harusnya Maya sih masih selamat. Kan buat tanda tangan lisensi cerita hidupnya dia ya. Tapi jangan-jangan bisa juga sih Maya udah nggak ada, terus keluarga besarnya yang jahat tuh yang pada nggak mau bantuin, yang ngambil alih gitu, yang pada ngambil untung sama cerita ini. Ya mohon maaf kita nggak tahu ya. Coba aja makanya nanti kita tunggu nih filmnya dan kita lihat, kita tonton gimana kelanjutan ceritanya. Siapa tahu Maya ini kan juga jeng-jeng itu bisa muncul ke publik, mah seru ya. Kalau dari Babu mah yang penting udah lunas nih bawain cerita sesuai requestan dari para kalian semua. Nih ada thread lagi viral, kita bacain buat kalian yang mager baca. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video teman cerita selanjutnya. Besok nanti berarti Sabtu sama Minggu ada teman cerita juga. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau